Update yuk kabar dunia hiburan Korea di Kepoin Hallyu, kuy. Apa ya kira-kira buku yang lagi jadi bestseller di Korea? Yes, jawabannya adalah script book drama Lovely Runners, Nico Hayes. Gak disangka popularitas drama ini sampai ke script booknya juga loh ya. Wow. Dan kabarnya buku ini menduduki peringkat pertama dalam daftar buku bestseller hanya dalam 1 hari setelah pre-ordernya dimulai loh guys. Iya, dan dari pembelinya hampir 64% katanya kalangan 20-an dan 30-an tahun. Tapi emang sih ya, ketika drama atau sebuah film itu lagi ngehits banget, banyak penonton yang rame-rame ke toko buku untuk membeli script booknya. Soalnya kan ada banyak yang bilang ya, ketika film atau buku itu diangkat, banyak yang bilang ketika dijadikan film itu dari buku ada sedikit perbedaan. Betul. Lu juga kan fansnya Lovely Runner, Bi? Iya. Lu pengen beli nggak script booknya? Pengen juga sih, lumayan kalau gue sih buat koleksi aja kali ya. Oh, lu nggak baca? Iya. Koleksi aja? Lu koleksi aja. Kenapa nggak ya, dibaca? Baca-baca juga, maksudnya tapi lebih ke koleksi kayaknya kalau gue. Oh gitu ya. Anyway, sindrom script book ini juga menyebar ke perpustakaan. Katanya menurut Perpustakaan Nasional Korea, kategori sastra yang paling banyak dipinjam oleh kalangan usia 20-an tahun di perpus umum dari bulan Juli tahun 2022 sampai Juni 2023 adalah buku skrip juga. Nah, di antaranya yang paling banyak dibaca adalah buku skenario film Decision to Live. Ini ada filmnya ya. Oh, terus ada House of Hummingbird dan juga Our Beloved Summer. Our Beloved Summer ini drama favorit gue sepanjang hidup gue. Oh gitu. Iya, mesti beli juga kayaknya nih buku skripnya ya. Tapi apa ya alasannya orang-orang sampai tergila-gila nih sama script book ini? Oke, jadi katanya daya tariknya menurut para pembaca adalah nilai koleksi. Oh, sama yang kayak gue bilang. Bener kan? Jadi kayak pengen punya aja gitu. Ya. Oh, iya. Kayak album nih, CD album bener. Idol. Kan sebenarnya kita bisa denger streaming langsung gitu atau di YouTube, tapi pengen aja punya gitu. Punya ya? Ya, yang ada Day6 fisiknya. gue bahkan CD-nya gue nggak apa-apain karena pengen punya aja gitu. Karena mungkin ini tayangnya di film streaming, nggak ada fisiknya ya. Nggak ada kasetnya dulu, nggak zaman kaset DVD gitu kan. Oh, jadi ini beli bentuk fisiknya buat koleksi. Iya. Dan katanya juga bisa membandingkan dengan karya aslinya. Nah, jadi ada seorang pembaca berusia 20-an tahun, dia bilang kalau dialog para aktor, situasi dan juga latar belakang pada saat itu dijelaskan secara rinci di dalam tulisan. Nah, sehingga kita itu bisa terhanyut ke dalamnya, Bi. Nah, selain itu, alasan lainnya juga adalah kita bisa melihat karya favorit kita kapanpun dan juga dimanapun. Benar juga sih. Iya, kalau misalnya katanya sih kalau orang bilang di tulisan tuh lebih detail ya nggak sih? Betul. Lebih detail gitu. Misalkan kayak bener-bener aku terpaku satu-satu, melihatnya. bener-bener satu-satu tuh dijelasin Iya. ya sih. Kalau di drama kan kadang di skip lah atau Betul. ada adegan yang nggak dibikin juga malah. Karena kan udah audiovisual gitu. Satu masalah durasi, kedua masalah Bener. audiovisual udah dijelaskan. Kalau di buku kan bener-bener detail. Bener. Aku membuka kulkas di saat aku tertegun untuk haus. Bener. Tiba-tiba ada suara prang. Gitu kan? Kalau novel tuh novel-novel teen lead gitu kan. Jadi lebih beda ya. Jadi Iya. banyak yang dihapus sih sebenarnya kalau di film itu. Dan kalau di buku, Bi, tiap orang itu punya imajinasinya masing-masing, menggambarkan suatu karakter tokoh. Karena gue juga dulu suka baca novel teen lead gitu kan. Zaman-zaman dulu tuh gue SMA tuh sampai tuker-tukeran tau. Lu udah kelar belum baca ini? Bener. Jadi karena tiap orang tuh punya imajinasi masing-masing. Menurut gue karakter A dengan menurut lo karakter A di buku yang sama kita baca itu pasti agak berbeda dengan situasi. Bener. Kayak karakter tokoh, misalkan lu menggambarkan dia kayak seperti apa gitu. Walaupun dalam suatu alur cerita yang sama kan. Jadi makanya buku tuh selalu dicari ya. Betul. Gitulah ya. Jadi kalau kita ngefans sama sesuatu, rasanya memang pengen mengoleksinya dengan banyak gitu. Lu selain hobi koleksi itu, hobi koleksi apa? Gua dulu zaman gua masih ini ya, koleksinya tuh perangko. Perangko, oh iya. Zaman gue sekolah. Aduh, apa tuh istilahnya? Sekolah di Indonesia. Filateli. Gue juga dulu. Zaman masih analog ya, masih. Iya. Gue juga dulu suka koleksi perangko. Banyak banget surat-surat. di albumnya. Nggak tahu tuh, kayak sama mama gue udah dibuang sih. Iya, gue juga. Gue koleksi perangko dari luar negeri juga, edisi khusus juga iya, ada. Iya benar. Seru banget sih sebenarnya. Iya, zaman-zaman dulu. Oke deh. Ya itu dia informasi hangat dari Korea. Jadi mungkin ini bisa, semoga udah ada dijual juga di Indonesia ya, bukunya ya. Gue harap ada ya. Atau enggak di pesan online. Betul.